Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Nadila Isra Novitara, NPM 1822011102. Saya perwakilan dari kelompok 5, dan ini nama-nama kelompok kami. Saya lanjut saja untuk membaca hasil diskusi kami CBL pada anemia. Anemia merupakan jumlah hemoglobin darah masih menjadi permasalahan kesehatan saat ini, serta merupakan jenis malnutrisi dengan prevalensi tertinggi di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya anemia ke dalam daftar Global Burden of Disease dengan jumlah penderita sebanyak 1.159 miliar orang di seluruh dunia, sekitar 25% dari jumlah penduduk dunia. Sekitar 50% dari semua penderita anemia mengalami defisiensi besi. Untuk kasusnya, seorang wanita datang ke poli penyakit dengan keluhan pusing, lemas, dan tampak konjungtiva anemis. Data tambahannya, yang pertama, pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Yang kedua, sejak kecil pasien tidak suka sayur-sayuran. Yang ketiga, pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Yang keempat, pasien cepat lelah saat beraktivitas. Yang kelima, pasien tampak pucat, terlihat lemah, sklera, tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Yang keenam, hasil pemeriksaan lab darah didapatkan Hb 7,2 gram. CTR pasien di 3 detik, TD-nya 80/60 mmHg, nadinya 115 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan suhunya 37,2 derajat Celcius. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Untuk yang terakhir, diagnosa yang ditegakkan dokter anemia defisiensi besi. Untuk pengkajiannya, DO-nya pasien tampak konjungtiva anemis. Yang kedua, pasien tampak pucat, terlihat lemah, sklera, tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Yang ketiga, pasien mengatakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Yang keempat, pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Untuk Hb-nya 7,2 gram, CTR pasien 3 detik, TD-nya 80/60 mmHg, nadinya 115 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan suhunya 37,2 derajat Celcius. Untuk DS-nya, yang pertama, pasien mengatakan pusing dan lemas. Yang kedua, pasien mengatakan sejak kecil tidak suka sayur-sayuran. Yang ketiga, pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas. Yang terakhir, pasien mengatakan 2 hari sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Untuk diagnosanya, resiko infeksi, faktor resiko penurunan Hb. Untuk outcome-nya, tingkat infeksi setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam. Masalah keperawatan yang diharapkan teratasi dengan kriteria hasilnya. Yang pertama, nafsu makan meningkat. Yang kedua, demam menurun. Yang ketiga, kadar sel darah merah membaik. Yang keempat, kultur darah membaik. Yang kelima, kondisi umum pasien baik. Yang terakhir, akral pasien teraba hangat. Untuk intervensinya, kontrol infeksinya, anjurkan pasien untuk meminum antibiotik seperti yang diresepkan. Yang kedua, anjurkan pasien dan anggota keluarga mengenai bagaimana menghindar infeksi. Untuk kesimpulannya, anemia adalah suatu keadaan kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Penyebab anemianya pada negara dengan prevalensi anemia di atas 20% adalah anemia defisiensi Fe atau dikombinasi defisiensi Fe. Anemia yang terjadi karena kekurangan zat besi sehingga membentuk sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu adalah anemia gizi besi. Faktor-faktornya penyebab anemia gizi besinya adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makan,
sosial ekonomi keluarga, lingkungan, dan status kesehatan. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih dari 50% kasus anemia yang terbanyak di seluruh dunia secara langsung disebabkan oleh kurangnya masukan zat besi. Dan ini daftar pustakanya. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.